Polemik hukum yang melibatkan Inara Rusli kembali memanas setelah laporan dugaan ilegal akses terkait rekaman CCTV masih bergulir di Bareskrim Polri. Kasus ini menyeret nama Virgun sebagai saksi yang dipanggil penyidik. Namun hingga kini, Virgun disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran tersebut memicu reaksi keras dari pihak Inara melalui kuasa hukumnya yang menilai sikap itu sebagai bentuk ketidakkooperatifan terhadap proses hukum. Mereka mendesak penyidik segera melayangkan pemanggilan lanjutan agar perkara yang telah berjalan berbulan-bulan itu tidak terus menggantung tanpa kepastian hukum. Pihak Inara bahkan menyampaikan ultimatum agar saksi yang dipanggil segera memenuhi kewajiban hukum. Jika panggilan kedua kembali diabaikan, penyidik dinilai berhak melakukan upaya paksa berupa penjemputan oleh aparat kepolisian. Selain menyoroti Virgun, tekanan juga diarahkan kepada Insanul Fahmi yang turut terseret dalam pusaran konflik. Pihak Inara menilai ketegasan aparat sangat diperlukan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan khusus. Dengan situasi yang terus memanas, kubu Inara berharap proses hukum berjalan tegas, sehingga kebenaran dalam konflik panjang yang menyeret banyak pihak tersebut dapat segera terungkap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu mau buru kemana? Dalang siapa? Kagak pernah sadar diri ini laki-laki begini ngapa banyak banget dikonoai. Kalau lu terima gugatan cerai dari istri lu itu semua karena hasil kelakuan lu, bukan karena ada dalang yang nyuruh istri lu untuk menghasut dia, menceraikan lu, kagak. Dalangnya kelakuan lu sendiri. Perkutut lu tuh, perkutut lu yang kagak bisa lu atur, yang kagak bisa lu kontrol, itu dalangnya kelakuan sama perkututnya lu. Lu mau buru siapa? Buru tuh kewarasan lu tuh, kagak waras-waras, soalnya lama banget Saul. Kalau istri lu ceraiin lu itu bukan karena hasutan atau omongan dari keluarga dan sahabatnya yang kagak benar. Emang kelakuan lu yang kagak benar. Amin ya robbal alamin. Kalau ada doa yang bagus tuh diaminin ya. Soal terkabul apa enggaknya kan itu bukan ranah kita lagi. Bagaimana ceritanya esek-esek yang 2 jam itu bisa mengangkat derajatnya, bukannya itu nurunin. By the way, kemarin tuh ternyata salah satu pengacara itu bilang katanya videonya bukan 2 jam loh. Ternyata tidak setangguh itu. Tidak 2 jam, 3 menit. Jadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 menit, Besti. Apakah suara hati Inara ini benar-benar diwakilkan oleh pengacaranya? Jadi biar pengacaranya aja yang ngomong, Inaranya nggak usah, nanti biar nggak makin dihujat. Karena aku lihat di pengacara ini menggebu-gebu banget gitu untuk menyatukan Insanul dan Inara. Terus dalam statement Anda mengatakan bahwa tidak bisa tuh dalam satu pernikahan tuh ada 2 gitu, harus pilih salah satu. Kalau begitu kenapa Anda membela seseorang yang masuk ke dalam pernikahan orang lain? Lagian di dalam interviewnya Mawar juga udah mengatakan bahwa mau menggugat cerai, udah nggak mau lagi gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir gitu. Kalaupun misalnya Mawar tidak mau lagi sama Insanul dan bercerai, kemungkinan klien Anda dengan Insanul bersatu kan makin gede. Jadi mungkin Anda nggak perlu mendesak-desak, nggak perlu menggebu-gebu gitu. Tunggu aja waktunya. Dengan statement-statement Anda di media ini malah akan membuat masyarakat juga makin menghujat si Inara gitu. Masyarakat akan berpikir kalau ini sebenarnya suara hatinya Inara gitu, yang Anda wakilkan. Kalau dia yang ngomong kan nanti pasti akan makin rame ya. Jadi Anda aja yang ngomong. Si Anul banyak gaya. Pakai acara ngasih surat penundaan ke kepolisian lagi. Saya berasa ngerti aja. Ya bawa kenapa-napa. Biasanya juga si Anul cuma ngurusin surat cinta. Paling bagus surat utang. Kegayaan pakai acara ngasih surat penundaan ke kepolisian. Kayak ngerti aja. Lagian udah dah Anul, kagak usah banyak gaya, kagak usah banyak tingkah. Lu adepin aja gugatan hukumnya. Bentar lagi juga lu dapet surat dari kepolisian, surat penahanan. Apalagi bentar lagi juga lu bakal dapet surat dari bini lu. Bakal dapet surat dari bini sah lu, surat cerai.
Nah, itu paling benar Pak E. Tetap profesional, tetap menjalankan SOP. Selama belum ada pencabutan, jangan ditunda-tunda. Apalagi nurutin maunya si Anul buat dilakukan penundaan Pak. Jangan sampai ditunda Pak. Ntar si Anul kesenangan sama si Iro. Ya iya, ntar kesenangan. Berasa dibuatin pesta berjamaah ntar nih. Lanjutin aja Pak E. Jangan ditunda-tunda. Ntar mulas berjamaah lagi. Sekarang karena kau jadi pelakornya, ya kan, kau yang pembiang masalahnya. Sekarang bahasa kau kayak gini. Kalau waktu kau jadi korban kemarin, ya, kau bilang lah kalau orang istri suami ingin poligami harus dicarikan oleh istrinya. Kau bilang, ya kan. Sementara kau ya diam-diam, ya kan, itu pun belum tentu pula menikah. Banyaklah ya kata-kata kau yang terbalik sekarang sama kau, ya. Inara, satu pesan dari aku nggak nganggap kau siapa-siapa, ya, karena kau pelakor, ya kan. Aku bilang lama kau jauh kali istrinya itu dibandingkan kau, jauh lebih smart, jauh lebih elegan, jauh lebih cantik, apalagi dia masih muda, jauh, ya kan. Jadi menurut aku Insanul itu sama kau hanya karena nafsu aja. Karena kau mungkin pada saat ini, ya, karena kan kau udah menjanda gitu, ya, single parent lah gitu kan, udah lama ya nggak merasakan kenikmatan haus itu, ya, nggak ada yang ngasih minum gitu, ya. Sekarang ini karena kau baru dikasih minum tuh rasanya menggebu-gebu hingga sampai 2 jam itu kau tahan gitu. Jadi si Insanul ini pun gak pernah pula gitu mengalami hal seperti itu gitu, dia pun tahan juga, ya kan. Nggak pernah dia mengalami sampai 2 jam gitu kan, perempuan itu melawan gitu sampai 2 jam kan. Yang namanya istri biasa-biasa aja lah, habis kayak gitu ya sudah kan gitu, nggak sampai macam nggak makan-makan 2 tahun gitu, ya kan. Jadi ingat nih, ya, coba kita lihat sama-sama nanti, tidak akan bertahan lama juga dengan kau, yakinlah. Karena di hati Insanul itu tetap ada si Mawa. Dia sangat mencintai istrinya itu, sangat menyayangi anaknya, sangat menyayangi keluarga besarnya, dan dia patuh sama keluarga besarnya. Kita lihat aja sama-sama, ya, seandainya kalian bersatu tidak akan, ya, panjang gitu aja lah, ya. Atau bisa jadi kau belum tentu jadikannya istri, gitu aja lah, ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kau. Jika kau memilih laki-laki, sampai dia melamar kau dulu, barulah kau ajak dia 2 jam. Gitu aja lah, ya, Inara. Jangan merasa paling cantik, ya, gitu aja, ya. Ingat, ya, di atas langit masih ada langit, dan bahkan orang yang sekarang ini kau jolimi lebih cantik dari kau, ya, dan lebih berkelas. Gitu aja, ya. Assalamualaikum. Kalau melihat bagaimana respon dari si Insanul Fahmi ini terhadap istrinya si Mawa ini tadi, itu sepertinya ada sesuatu yang berubah. Jadi kalau misalkan kita lihat di awal-awal dulu ketika ini mulai keangkat ke publik, sebenarnya si Insanul ini masih kayak percaya diri banget bahwa si Mawa itu pasti akan balik lagi ke dia, dan begitupun dengan si Inara, sampai ada ucapan terlontar kayak, namun kalau kita lihat belakangan bagaimana respon dan reaksinya si Insanul ini ketika ngomong masalah Mawa, seakan sekarang itu terkesan kayak penyesalan kepada dirinya terkait bagaimana ia itu malah menyia-nyiakan wanita yang benar-benar tulus dan sayang kepadanya. Bagaimanapun kita tuh masih ingat betul bagaimana curhatannya si Mawa yang di sana tuh kayak, ya lu tuh suamiku, dan semua harapan itu diberikan kepada si Insanul. Namun ya balik lagi, di belakang dari si Mawa dia ternyata tergoda dengan sesuatu yang semestinya tidak ia lakukan. So gimana menurut pendapat kalian teman-teman?